Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Panglima TNI resmikan 3 markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Makogab Wilhan dan Monumen Trimatra di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Polisi mengamankan 2 pelaku skimming data nasabah jaringan internasional. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mempersiapkan penyelenggaraan travel bubble untuk menyambut wisatawan mancanegara. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yuli Andini, inilah U-News lengkapnya. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto meresmikan 3 markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Makogab Wilhan. Peresmian 3 markas militer pertahanan baru tersebut berlangsung di Makogab Wilhan 1 di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Selasa 12 Oktober pagi. Pada akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Selasa 12 Oktober 2021, markas Kogab Wilhan 1, 2, dan 3 serta Monumen Trimatra saya nyatakan dengan resmi digunakan. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto meresmikan markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Makogab Wilhan 1 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Selasa 12 Oktober pagi. Didampingi perwira tinggi TNI dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Panglima TNI juga meresmikan Makogab Wilhan 2 yang berada di Penajam Pasir, Kalimantan Utara, dan Makogab Wilhan 3 di Timika, Papua secara virtual. Dalam penjelasannya, 3 markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan tersebut berfungsi untuk tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Hadi mengharapkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung Makogab Wilhan lainnya dapat segera dibangun dalam waktu dekat. Selesainya pembangunan markas Kogab Wilhan 1, 2, dan 3 tidak terlepas dari dukungan yang penuh dari pemerintah daerah Kepulauan Riau, termasuk pemerintah daerah Kalimantan Timur maupun Timika. Dan selain dukungan dari pemerintah daerah, juga dukungan dari masyarakat, partisipasi masyarakat yang luar biasa terhadap pembangunan dan selesainya markas Kogab Wilhan 1, 2, dan 3, dan kita harapkan dengan selesainya dibangun dan diresmikan ini, maka kegiatan operasional bisa segera dilaksanakan, dan selanjutnya adalah penyelesaian MES di setiap markas Kogab Wilhan sehingga seluruh personil bisa tidur, bisa bertempat tinggal di dekat markas Kogab Wilhan, dan kegiatan operasi bisa dilaksanakan dengan baik. Selain meresmikan 3 markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Panglima TNI Hadi Cahyanto juga meresmikan Monumen Trimarta di Pulau Dompa, Tanjung Pinang. Monumen Trimarta merupakan simbol 3 matra TNI, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Panglima TNI Hadi Cahyanto mengatakan, Monumen Trimarta terpadu adalah interkopabilitas TNI untuk merespon berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Kita meyakini bahwa konsep Trimatra terpadu hanya dapat terwujud dengan memperkokoh interoperabilitas ketiga angkatan untuk merespon berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Saya yakin kehadiran markas Kogab Wilhan dan Monumen Trimatra ini
akan memperkuat komitmen tersebut dan memberi banyak manfaat bagi kita semua, khususnya bagi seluruh perwira dan prajurit di lingkungan Kogabilhan 1, 2, dan 3. Usai meresmikan Makobrimob Wilhan dan Monumen Trimarta, Panglima TNI beserta rombongan melanjutkan kegiatan serbuan vaksinasi dan melaksanakan kegiatan bakti sosial. Dari Tanjung Pinang, Aji Anugraha, Dian Pramana, UTV mengabarkan. Satreskrim Polresta Barelang mengamankan 2 pelaku skimming data nasabah jaringan internasional di Batam, Kepulauan Riau. Satreskrim Polresta Barelang mengamankan pelaku skimming data nasabah berinisial ZN dan seorang warga negara Sri Lanka berinisial ZP. Keduanya ditangkap pada 16 September lalu. Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Morandi Tarigan menyebutkan, kasus tersebut terungkap saat salah satu bank swasta melapor kepada pihak kepolisian. Reza menjelaskan, laporan dari bank swasta tersebut terkait adanya transaksi di sejumlah titik janggal dan mencurigakan. Ia mengatakan, setelah mendapat informasi tersebut, tim Satreskrim Polresta Barelang mengumpulkan beberapa bukti CCTV. Kepolisian akhirnya mengamankan seorang pelaku warga negara Indonesia yang merupakan residivis kasus serupa. Jika kita hitung itu satu hari bisa 30 juta. Satu hari bisa 30 juta, tapi mainnya bukan harian. Bisa jadi 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi bisa kita taksir, mungkin setahun dia bisa mengumpulkan uang sekitar 2 M. Berdasarkan pengembangan dari tersangka ZN, kepolisian mendapati informasi pelaku lainnya, yakni ZP, dan berhasil diamankan di Jakarta oleh Satreskrim Polresta Barelang. Setelah menangkap ZP, kepolisian mendapatkan informasi dari pemeriksaan pelaku. Data dari pelaku lainnya, yakni C, warga negara Sri Lanka, yang masih dalam pengejaran polisi atau daftar pencarian orang. Para pelaku skimming internasional tersebut mencuri data para nasabah secara acak, yang dilakukan oleh pelaku yang masih buron. Data dari buron C diserahkan kepada ZP untuk dibuatkan kartu seperti kartu ATM. Berdasarkan keterangan polisi, ZN mendapatkan keuntungan 30 juta rupiah sehari, dan pelaku sudah melakukan kegiatan tersebut setahun terakhir. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memastikan penyelenggaraan travel bubble tetap akan dilangsungkan. Ansar memastikan Provinsi Kepulauan Riau siap menyambut wisatawan mancanegara. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah siap menyambut kedatangan wisatawan mancanegara. Pemprov Kepri bahkan telah memenuhi sejumlah persyaratan pemerintah pusat untuk menjalankan travel bubble. Justru kita mendorong agar percepatan travel bubble ini segera terwujud. Hingga saat ini, pemerintah Provinsi Kepri masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait pembukaan objek wisata di Kepulauan Riau. Khususnya, berkenaan dengan teknis kedatangan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri. Pemprov Kepri juga telah mengusulkan sejumlah kebijakan dalam kegiatan di sektor pariwisata tersebut. Seperti konsep karantina kewilayahan, lokasi kegiatan pariwisata, hingga durasi proses PCR bagi wisatawan mancanegara dari beberapa daerah, khususnya Singapura dan Malaysia. Mereka juga yang wajib vaksinasinya 2 dosis, masuk ke tempat kita, 3 hari mereka karantina kawasan, kita usulkan karantinanya kawasan di hotel, kemudian mereka kembali lagi nanti di swab PCR. Itu usulan kita ke pemerintah pusat. Tapi bagaimana hasilnya besok. Kita bahkan mengusulkan kalau bisa swab PCR-nya 2 kali. Ansar berharap travel bubble dapat segera berjalan sehingga sektor pariwisata di Kepri kembali hidup. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Di Natuna, Kepulauan Riau, pasutri yang menikah secara siri dipastikan dapat memiliki kartu keluarga yang merupakan hak setiap warga negara.
Pasangan suami istri yang menikah secara siri di Natuna, Kepulauan Riau, telah lama dapat mengakses kepemilikan kartu keluarga. Hal ini dikarenakan kepemilikan kartu keluarga dan pencatatan pernikahan menjadi hal yang penting, sehingga keluarga tersebut tidak memiliki kendala dalam mengakses pelayanan publik. Sebagai pihak pencatatan data, Disdukcapil hanya bertugas mencatat pernikahan yang telah terjadi, sehingga persoalan sah tidaknya pernikahan menjadi ranah agama masing-masing. Sementara itu, syarat untuk mengurus kartu keluarga bagi pasangan yang menikah secara siri, yakni hanya perlu melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak, dokumen yang menyatakan pasangan pernah melakukan pernikahan siri, fotokopi KTP, dan juga kartu keluarga masing-masing. Menunjukkan fotokopi kartu keluarga kedua keluarga tersebut, karena akan kita lakukan pemisahan kartu keluarganya yang laki-lakinya menjadi satu dengan yang perempuan atau menjadi satu kartu keluarga, sementara yang orang tuanya kita akan terbitkan kakaknya masing-masing ketika terjadi pemecahan, demikian seperti itu. Untuk detail pada kakak pasutri yang melakukan pernikahan siri akan memiliki perbedaan dengan pasangan yang menikah dan tercatat oleh negara. Pada kartu keluarga pasangan nikah siri, bagian status perkawinannya akan dituliskan dengan keterangan pernikahan yang belum tercatat. Sementara itu, saat ini tercatat sebanyak 8.000 warga Natuna, Kepulauan Riau terdata belum dapat menunjukkan bukti nikah. Hal ini mempersulit proses pencatatan sipil dan dalam memberikan pengakuan atas status pribadi juga status hukum pada anak-anak. Catatan sipil, artinya data yang saya katakan 8.000 tadi, itu bisa saja dia menikah tapi dia belum menunjukkan buku nikahnya. Dia pernah menikah secara agama dan tercatat, tetapi mungkin buku nikahnya hilang. Tapi bisa juga memang dia sudah menikah dan buku nikah punya, tetapi belum melampirkan sehingga belum terjadi perubahan. Dan bisa juga data 8.000 itu penduduknya memang benar-benar ada juga yang melakukan perkawinan siri yang tidak memiliki buku nikah dan tidak pernah mencatatkannya di Kementerian Agama maupun di catatan sipil. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. 5 pengamen jalanan yang beredar di kawasan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau diamankan Satreskrim Polresta Barelang. Kelimanya diketahui melakukan penganiayaan hingga menyebabkan rekannya meninggal dunia. Pengamen jalanan di kawasan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau menimbulkan kehebohan setelah melakukan penganiayaan terhadap satu rekannya. Aksi kekerasan yang dilakukan 5 orang pengamen ini berujung kematian. Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Tarigan menjelaskan, pengamanan kelimanya berdasarkan informasi masyarakat sekitar. Dari keterangan masyarakat, pengeroyokan terjadi pada Sabtu, 9 Oktober kemarin. Aksi kekerasan tersebut membuat satu orang rekannya terluka. Korban akhirnya meninggal dunia ketika dilarikan ke salah satu rumah sakit di kawasan Batu Aji, Batam oleh warga sekitar. Dari kesaksian warga, pihaknya berhasil mengamankan 5 orang pelaku, yang 3 diantaranya masih di bawah umur. Dari kesaksian pelaku, tindakan pengeroyokan dan intimidasi dilakukan atas dasar balas dendam. Dikarenakan sebelumnya, korban melakukan tindakan yang sama kepada para pelaku. Jadi, yang membuat para tersangka mengeroyok itu, ya yang pertama mungkin di bawah, di bawah pengaruh minuman yang memabukkan, tua. Terus korban awalnya mengejek para tersangka dengan kata-kata biasanya kan ngelem, nggak minum tua. Akhirnya tersinggung para tersangka dan mungkin ada yang dendam pribadi dilampiaskan juga kepada korban. Kepolisian lantas mengamankan barang bukti berupa satu setel baju milik korban, gunting, dan rambut korban. Kondisi korban saat ditemukan oleh warga itu sekarat. Jadi pas dibawa ke rumah sakit sudah meninggal dunia. Ada luka? On arrival. Ada luka, Pak? Ada luka di bagian wajahnya. Atas tindakan tersebut, para pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama 12 tahun.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Seorang pria di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ditangkap polisi usai tertangkap kamera CCTV mencuri burung murai milik seorang warga. Beginilah saat Yogi, seorang pelaku pencurian 5 ekor burung murai batu, terekam kamera pengintai saat sedang melancarkan aksinya di rumah korban. Ia memanjat atap rumah korban dan masuk ke halaman rumah korban dengan merusak kunci gerbang. Ia kemudian membawa kabur 5 burung murai batu. Pelaku yang sadar aksinya terekam kamera pengintai langsung merusak kamera pengawas yang terpasang di depan rumah korban. Ia merusaknya dengan menggunakan sajam yang ia simpan di dalam bajunya. Kapolsek Tanjung Pinang Timur, AKP Syafruddin mengatakan, setelah kejadian itu, korban langsung melaporkan ke Polsek Tanjung Pinang Timur. Dari laporan tersebut, Yogi berhasil diringkus unit Reskrim Polsek di rumahnya yang beralamat di Jalan Batu Kucing, Sabtu malam kemarin. Si Yogi di sini ini 2 TKP, yang satu lagi di TKP Ganet. Dia itu membuka daripada pagar rumah si korban, ya, mengambil barang milik burung korban. Berarti nggak ada orangnya pada saat itu, ya kan? Kepada polisi, pelaku mengaku sengaja mencuri burung, dipelihara dan untuk diikutkan dalam pertandingan kicau burung. Sementara aksi pencurian burung kicau ini telah ia lakukan sebanyak 5 kali. Selain Yogi, Polsek Tanjung Pinang Timur juga mengamankan pelaku lainnya bernama Dedi. Meskipun tidak saling kenal, pelaku juga menjalankan aksi yang sama dengan lokasi yang berbeda. Kalau dia pemain burung juga, berarti kalau orang yang tidak pemain burung, tidak akan mungkin dia melakukan suatu tindakan perbuatan, tidak tahu. Berarti dia ada tahu burung ini burung yang bagus. Karena kita sendiri pun tidak tahu. Burung ini Pak bagus Pak, karena apa, buntutnya panjang, suaranya bagus, kan begitu kan? Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad angkat bicara soal berbagai keluhan dan aspirasi para pencari suaka di Pulau Bintan. Ansar memastikan akan mencoba mempelajari regulasi terkait penanganan para pengungsi tersebut. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad akan mengupayakan tindak lanjut atas keluhan dan aspirasi para pencari suaka di Pulau Bintan. Ia mengaku akan mempelajari regulasi terkait penanganan ratusan pengungsi tersebut. Dan selama ini kan ada jaminan dari negara-negara donornya gitu. Ya nanti saya pelajari dulu, saya nggak tahu dan sejauh mana porsi kita daerah bisa menyuarakan itu gitu. Kan ada Kemenkumham juga ya, migrasi di situ. Pelajari dulu, jangan sampai salah pula kalau yang bukan kewenangan kita, kalau jadi salah pula. Ansar menjelaskan, dirinya tidak ingin gegabah dalam menangani hal itu. Terlebih lagi ada pihak-pihak yang lebih berkompeten untuk menangani para pencari suaka. Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Kepri, Lis Dermansyah, meminta agar Bupati Bintan dan Gubernur Kepri untuk membangun komunikasi dengan pihak terkait agar dapat membantu para pengungsi. Berdasarkan informasi yang dihimpun Ulasan, terdapat ratusan pencari suaka yang masih berada di Pulau Bintan dan menunggu kejelasan untuk pindah ke negara ketiga. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Nike Widiawati masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh di dunia versi majalah Fortune. Ia berada di peringkat ke-17 dari 100 perempuan yang dianggap memiliki peran penting di dunia. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, menerima penghargaan Women's Work of Female Grace dari Indonesia Asia Institute pada tahun 2013. Wanita kelahiran Tasikmalaya, 25 Desember 1967 ini, sempat menjabat sebagai Direktur SDM Pertamina pada 2017 lalu. Tak lama kemudian memegang posisi PLT Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina pada 2018. Pengakuan internasional ini merupakan bukti nyata besarnya kepercayaan internasional terhadap Pertamina yang terus bergerak mengantisipasi transisi energi. Nike terpilih bersama sejumlah CEO global. Di antaranya, CEO GlaxoSmithKline, Emma Walmsley, yang berada di peringkat pertama.
CEO Ping An Group, Jessica Tan pada peringkat kedua. CEO Banco Santander, Ana Botin, peringkat ketiga. Dan CEO Macquarie Group Ltd Shemara, Elwi Kramanayake, menduduki peringkat keempat. Majalah Fortune International mengakui prestasi Nike Widiawati sebagai pemimpin tertinggi perusahaan energi di Indonesia. Ia juga telah terbukti kemampuannya karena berhasil melewati rintangan triple shock, yakni jatuhnya harga minyak, penurunan permintaan bahan bakar, dan tekanan nilai tukar yang dialami Pertamina selama pandemi tahun 2020. Fortune menilai ketiga faktor itu telah menurunkan pendapatan dan laba Pertamina. Namun pada paruh pertama 2021, di bawah kepemimpinan Nike, Pertamina menunjukkan kondisi lebih baik dengan mencapai target produksi minyak dan gas bumi. Zuriat Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.